Hello, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewannya dilindungi oleh negara. Lihat, ada badak tuh. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Pelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak akan terganggu. Di dalam bacaan terdapat kata flora dan fauna. Tahukah kalian apa itu arti flora dan fauna itu? Ya, flora itu artinya adalah semua jenis tumbuhan. Sedangkan fauna adalah semua jenis hewan. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teksnya membahas tentang dampak bagi kehidupan manusia jika flora dan fauna rusak dan punah, serta tentang menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kalian? Coba mengamati. Tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. 1. Menyiram tanaman setiap hari. 2. Memberi pupuk. Nah, tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Sekarang menjaga hewan. 1. Memberikan makan, ya, kalau punya hewan peliharaan memberi makan. Kemudian menyediakan tempat tinggal bagi hewan. Jadi kandangnya itu harus yang bagus, yang nyaman loh. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi dari gambar di atas adalah cara merawat tumbuhan dan hewan agar tetap sehat. Tuh, ada yang menyiram tanaman, ada yang memberi makan sapi. Selanjutnya, ayo menulis. Amati gambar. Amati juga tumbuhan dan hewan di sekitar kalian. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kalian agar tetap sehat. Misalnya, kita melihat pada gambar ya, misalnya cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Cara menjaga kesehatan tumbuhan adalah dengan menyiraminya secara teratur dan memberi pupuk. Sedangkan cara menjaga hewan agar tetap sehat adalah dengan memberinya makan secara teratur, menyediakan tempat tinggal bagi hewan, serta rajin membersihkan tempat tinggal hewan. Misalkan kalian punya sapi, kalian rajin membersihkan kandang sapinya. Kalian bisa menuliskan berdasarkan pengamatan kalian. Berikutnya, ayo mengamati.
Amati gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah merawat taman kelas bersama-sama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap kebersamaan, kerjasama, serta kerukunan. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Mari kerjakan latihan berikut. Nah, kita cocokkan mana yang termasuk manfaat dan akibatnya tidak bersatu dengan teman. Ya, banyak teman, pekerjaan cepat selesai, kemudian bisa berbagi pengalaman dengan teman. Sekarang akibatnya jika tidak hidup bersatu dengan teman. Ya, dibenci teman, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Kemudian pekerjaan akan lama selesai karena tidak bersama-sama ya. Jadi manfaat hidup bersatu dengan teman adalah banyak teman, pekerjaan cepat selesai, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Sedangkan akibatnya jika tidak hidup bersatu dengan teman, dibenci teman, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman, kemudian pekerjaan akan lama selesai karena sendiri ya, tidak dengan teman. Maka dari itu kita harus selalu hidup bersatu dengan teman. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapihkan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Amati bentuk pot bunga di atas. Pot bunga tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun menjadi bentuk pola tertentu. Nah, amati pola bangun ruang berikut. Perhatikan polanya. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur. Berdiri, berdiri, tertidur tuh ya. Berdiri, berdiri, tertidur. Tuh itu polanya berdiri, berdiri, tertidur. Nih contoh ini. Ini contoh pola tabung. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Amati contoh berikut. Gambar pertama. Polanya apa ya? Nah, kita lihat polanya. Tabung kubus-kubus. Tabung kubus-kubus. Tabung kubus-kubus. Nah, polanya tabung kubus-kubus. Pasti ke sananya tabung kubus-kubus. Lihat, semuanya tabung kubus-kubus. Gambar kedua. Perhatikan polanya. Ya, sama ini. Tabung kubus balok. Tabung kubus balok. Tabung kubus balok. Nah, itu polanya tabung kubus balok. Bisa juga ini. Nomor ketiga, perhatikan polanya. Balok, balok. Balok tertidur, balok tertidur. Kemudian berdiri. Tidur, tidur, berdiri. Nah, balok tertidur, tertidur, berdiri. Ini balok semua ya. Tertidur, tertidur, berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, kemudian berdiri. Supaya lebih jelas, kita berlatih. Lengkapi bentuk-bentuk bangun ruang berdasarkan pola berikut. Nomor 1. Tabung balok kubus. Tabung balok kubus. Tabung balok kubus. Berarti ini tabung dan balok. Kalau ada lagi kubus. Nomor 2. Balok balok tabung. Nah, ini polanya balok balok tabung. Balok balok tabung.
Nah, di sini hanya ada satu balok, berarti balok tabung lagi. Ya. Nomor 3. Balok kubus tabung. Nah, berarti yang kurang apa nih? Balok kubus tabung. Balok kubus tabung. Nah, itu polanya. Mudah ya? Mudah kalau kalian bisa memahami polanya. Kubus, tabung. Nah, kubusnya ada 3, tabungnya ada 2. Kubus, tabung. Nah, sudah kelihatan tuh polanya. Nomor 5. Kubus, tabung. Berarti kubus, tabung. Ya, pintar sekali. Kalian pasti bisa mengerjakannya. Nomor 6. Tabung, balok, kubus. Berarti yang kurang apa nih? Tabung, balok, kubus. Ya, benar. Balok dan kubus yang kurang. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.